Kita bahas soal transformasi geometri. Jika garis Y sama dengan 3x-1 direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, ya, maka kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, misalnya di sini adalah sumbu kartesian, ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan 2, di mana ini adalah Y sama dengan 2, ya. Ya, maka kalau titik di sini dicerminkan akan pindah di sini. Nah, kenapa kita gambar lebih dulu biar kita tahu sumbu x-nya itu tetap, yang berubah adalah y-nya. Ya, jadi nanti cara ngingat-ngingatnya seperti ini, ya. Jadi x aksen, ya, y aksen itu sama dengan, ya, di sini x-nya tetap, ya, x aksennya tetap x, tapi y aksennya misalnya ini bukan 2, kita adalah misalnya ini k, ya, y sama dengan k misalnya adalah 2k dikurangi y. Caranya seperti itu rumusnya, ya. Dalam hari ini k-nya adalah 2, kan gitu, ya. Ini nanti akan menjadi x-nya tetap, x aksennya adalah x, nanti y aksennya adalah 2 kali 2 kan 4, ya. Di sini k-nya sama dengan 2, ya. K sama dengan 2, berarti ini 4 dikurangi y, kan seperti itu. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? X aksen sama dengan x, artinya apa? X sama dengan x aksen, ya. Terus kemudian y aksen sama dengan 4 min y, artinya apa? Ini kayak pindah tempat. Y sama dengan 4 min y aksen. Nah, garisnya sama dengan, ya, y sama dengan 3x min 1. Sekarang kita transformasi, ya, y-nya menjadi 4 min y aksen. 4 min y aksen sama dengan 3x-nya menjadi x aksen langsung min 1, maka min y aksen sama dengan 3x aksen, 4-nya pindah ruas menjadi min 4, min 4 tambah min 1 menjadi min 5. Nah, hasil transformasi, ya, ini akan menjadi aksennya dihilangkan gitu aja. Min y sama dengan 3x min 5. Nah, di sini kan bukan min y tapi y, ya. Semua dikalikan negatif menjadi y sama dengan min 3x plus 5. Dan jawabannya nih betul, confirm, ya. Sekarang kita kerjakan nomor 15. Soal ini mirip sekali dengan nomor sebelumnya, nomor 13. Bedanya apa? Bedanya tempat pencerminannya, sekarang sumbu x, ya. Oke. Sekarang kita akan kerjakan rumusnya. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama kita menggunakan rumus yang sama, ya, rumus seperti ini, ya. Maka x aksen, ya, y aksen, ya, ini adalah sama dengan, karena dicerminkan terhadap sumbu x, sumbu x ini sama dengan y sama dengan 0. Nah, tadi y-nya adalah sama dengan 2. Nah, sumbu x adalah y sama dengan 0. Ya, ini sumbu x, artinya di sumbu x ini y sama dengan 0. Ya. Nah, kita kan punya rumus x aksennya tetap x, y aksennya 2k min y, kan seperti itu, ya. K-nya sama dengan 0, maaf, ya. Y kan sama dengan K, ya, K-nya sama dengan 0, sama dengan 0, kan gitu, ya. Y sama dengan 0 sama dengan Y sama dengan K, ya, dan itu sama dengan 0. Oke, ya. K-nya 0. Artinya apa? Ya, ini nanti karena K-nya 0, ini nanti menjadi X, di sini min Y. Oke, ya. Dari sini dapat kita simpulkan X itu adalah X aksen sama dengan X, ya. Artinya X nanti dirubah menjadi X aksen. Y aksen adalah min Y, artinya Y adalah min Y aksen, kan gitu, ya. Garisnya ini garis.
Nanti transformasi dari garis ini akan menjadi apa? Y-nya diganti Y min Y aksen, min Y aksen, X-nya tetap menjadi Y aksen ya. Jadi ini min X aksen gitu aja, ditambah 3 ya, sama dengan 0. Kemudian apa? Kemudian kita hasilnya tinggal menghilangkan aksennya, min Y min X plus 3 sama dengan 0. Nah di sini kok tidak ada, dikalikan negatif ya, dikalikan min 1 kedua ruas, ini Y plus X min 3 sama dengan min 0. Min 0 dan 0 sama saja ya, 0 dikalikan min 1 tetap 0. Nah jadi ya B ini jawabannya, confirm. Pendekatan yang lain, nah ternyata ini lebih apa ya, enggak lebih mudah dari ini, jadi enggak jadi. Pendekatannya ini aja, paling mudah yang mudah. Oke, kita bahas nomor 16. Bayangan garis Y sama dengan 2X plus 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min sama dengan E. Kalau enggak tahu rumusnya, biasakan bisa bikin sketnya. Selalu Pak Ali mulai dari sketch. Nah, misalnya di sini kita punya titik di sini 2 atau 3 deh, 3,1. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka akan ada di sini. Nah, posisinya di sini. Nah, ini pakai warna biru. Hasil pencerminannya adalah di sini 1, di sini 3. Nah, kalau Y sama dengan X, nanti Y jadi X, X jadi Y gitu ya. Jadi kalau lupa caranya bikin sketnya, oh iya Y jadi X, X jadi Y. Ini misalnya A di sini, A aksen itu di sini. Namanya pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, sama dengan X. Ya. Sekali lagi tak tekankan, kalau lupa rumusnya dibikin sketsa. Terus kita simpulkan ternyata X aksen Y aksen, nanti X aksennya sama dengan Y aksennya sama dengan X. Loh kok bisa? Kembali lagi dari ilustrasi ini. Oke, kemudian kita akan kerjakan ya, kesimpulannya langsung nanti ya. X menjadi Y aksen dari si yang bawah ini ya, Y menjadi X aksen. Garisnya ini ya, jadi garisnya adalah Y sama dengan 2X plus 2. Transformasi ya, ini akan menjadi Y-nya menjadi X aksen. X aksen sama dengan 2 kali X-nya jadi Y aksen ditambah 2. Hasil transformasi tinggal menghilangkan aksennya. X sama dengan 2Y plus 2 atau X min 2 sama dengan 2Y atau 2Y sama dengan X min 2, tinggal balik aja. Kedua ruas kita bagi 2, maka Y sama dengan setengah dari X ya. X bagi 2 adalah setengah X, 2 dibagi 2 adalah 1. Min 1 ini hasilnya. Nah, setengah X itu boleh kita tuliskan X per 2 min 1 gitu juga boleh, karena di sini maunya gitu. Jadi C adalah jawabannya. Y sama dengan X per 2 min 1. Clear ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Soal yang sama, pencerminan terhadap sumbu X. Caranya sama persis dengan nomor 15 ya. Rumus yang kita gunakan pada dasarnya adalah ini ya, dengan catatan K-nya itu sama dengan 0, jadi X jadi X aksen ya, Y itu min Y aksennya adalah min Y. Intinya itu ya, X aksennya adalah X, Y aksennya min Y. Dah itu. Kita langsung potong sampai pada kesimpulan. X aksen ya itu adalah tetap X ya, ini ada gininya ya. X aksennya adalah tetap X, Y aksennya adalah min Y. Nanti ya X nya kita ganti X aksen,
Y-nya kita ganti Y-nya kita ganti min Y aksen. Nah, seperti itu. Langsung saja dimasukkan. Ini adalah garisnya, ya, garis parabola. Kemudian kita langsung masuknya transformasi, ya, maka Y-nya menjadi min Y aksen, sama dengan X-nya adalah X aksen kuadrat, ya, dikurangi 2, hasil langsung dihilangkan aksennya, jadi min Y sama dengan, ya, dihilangkan aksennya saja, X kuadrat min 2, karena di sini diinginkan tidak ada minusnya, kalikan minus 1 pada intinya, ya, minus 1. Di sini akan menjadi Y sama dengan minus X kuadrat plus 2. Sudah, ini sudah benar, confirm. Sekarang kita bayangan parabola dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kembali kita analisanya dari titik. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, itu saat sumbu Y itu saat X sama dengan 0. Jadi sumbu Y itu sama dengan sumbu X sama dengan 0. Misalnya aku punya titik di sini A, di sini B. Di sini adalah titik A, B akan dicerminkan menjadi di sini. Ya, di sini adalah min A, atasnya tetap B, ya, min A, B. Seperti itu, ya. Nah, dari sini kita tahu, ya, kalau X aksen, ya, X-nya itu berubah menjadi minus X aksen, ya, dan Y aksennya itu sama dengan tetap Y. X aksen kok X aksen gimana? X aksennya adalah minus X, jadi Y aksennya adalah Y, ya. Ngapain kasih sama dengan, kan lebih enak kasih kurung gini dalam bentuk matrik. Nah, bisa juga dikembangkan pakai rumus yang seperti ini, bisa, ya, sama saja. Dikembangkan pakai rumus yang seperti ini bisa, ya. Tapi kalau kita mau ngambil langsung kesimpulan dari sketch yang kita buat, kenapa tidak? Nah, langsung saja. Jadi X-nya nanti akan kita rubah menjadi min X aksen, dan Y-nya kita Y-nya adalah Y aksen, ya. Jadi Y sama dengan Y aksen, dan X-nya nanti minus X aksen. Langsung kita substitusikan ke sini. Jadi transformasi, ya, ini Y-nya jadi Y aksen gitu aja, ya, sama dengan di sini. Nah, ingat, ya, di sini yang dikuadratkan adalah keseluruhannya. Ini hati-hati di sini. Jadi ini harus ada kurungnya. Kurung minus X aksen kurung tutup kuadrat min 2. Seperti itu. Ya. Jadi Y aksen sama dengan minus X aksen kuadrat adalah menjadi X aksen kuadrat. Minusnya hilang. Kan gitu, ya. Minus 2. Hasil, ya, nanti Y sama dengan X kuadrat minus 2. Seperti itu. Jadi tetap tidak ada perubahan, ya. Nah, seperti itu. Gambarannya bagaimana? Gambarannya, nah, grafik ini aku sekarang penjelasan pakai warna biru. Ini kalau kita gambarkan adalah seperti ini, ya. Saat X-nya 0, Y-nya min 2, min 1, min 2, ya. Nah, di sini adalah minus akar 2, di sini plus akar 2, ya. Saat Y-nya 0, maka X kuadrat sama dengan 2, ya. X sama dengan plus minus akar 2, kan gitu, ya. Grafiknya itu seperti ini. Grafiknya seperti ini. Melengkungnya kok nggak enak. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Di sini adalah min 2. Ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ya menghasilkan itu sendiri, tidak ada efeknya.
toh ini simetris, sumbu Y adalah sumbu simetris. Kalau dicerminkan ya nggak ada perubahan, ya tetap grafik ini. Maka hasilnya ya tetap grafik ini dicerminkan terhadap sumbu Y, ya tetap grafik itu nggak ada perubahan. Ini kalau secara gambar ya. Jadi mudah dipahami kalau gambar seperti ini. Oke. Mari kita bahas ya. Di sini rumus standarnya adalah ini ya. Kita kotai rumus standarnya. Ya, bayangan titik 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X plus 2 adalah ya. Jadi di sini jelas M-nya di satu, M itu ada di sini ya. Ini satu kali X ya tetap X. Jadi satu boleh nggak ditulis. Jadi kesimpulannya M adalah 1. Terus C-nya adalah 2. Oke, langsung rumus kita pakai. Jadi nanti X aksen Y aksen min C-nya 2 ya, min 2 ya. Ini sama dengan 1 per 1 tambah M kuadrat, 1 tambah M kuadrat, 1 kuadrat ya, 1 ya kan, dalam kurung ya. Ini adalah kurungnya matriks ya, jadi agak gini. Nah, 1 min M kuadrat, M-nya adalah 1 dikurangi 1 kuadrat ya, 1 kurangi 1 hasilnya 0. Nah, enak toh. M kuadrat dikurangi 1 kurangi 1 0, di sini 0. Enak kan? Enak. Ini 2, di sini 2 loh, gampang. Nah, ya. Terus kemudian dikalikan X di sini Y min 2 loh. Udah kan? Di sini kan 1/2 kalau kalikan ke sini, ini nanti jadi apa? Jadi tinggal kira matrik ya. Di sini 0, di sini 0, di sini setengah kali 2 adalah 1, setengah kali 2 adalah 1 loh, gampang. Nah, oke. Di sini X, di sini Y min 2. Oke. Hasil perkalian matriknya adalah 0 kali X adalah 0, kayak tinggal balik aja ya. 0 kali X 0 kali Y min 2 ya Y min 2, Y min 2. 1 kali X adalah X ya, jadi X gitu aja sini. Seperti itu ya. 0 kali Y min 2 kan 0. Nah, sekarang kesimpulannya apa? X aksen sama dengan Y min 2. Kesimpulannya maka Y adalah X aksen plus 2. Yang bawah di sini kan, di sini X aksen tadi ya, di sini adalah Y aksen min 2. Y aksen min 2 sama dengan X kan gitu ya. Artinya apa? Kesimpulannya X adalah Y aksen min 2. Jadi garis titik ini adalah bentar. Ngapain? Ini bukan persamaan garis ya, titik ya, langsung aja. Nggak perlu ini, maaf. Ini nggak perlu, langsung dimasukkan saja. Ya. Oke, ini nggak perlu, langsung aksen Y aksennya ya. Nah, nggak perlu disimpulkan, langsung saja dimasukkan. Ya, nggak perlu disimpulkan. Nah, langsung dimasukkan sini aja. X aksennya adalah Y min 2. Di sini adalah X-nya, di sini Y-nya kan. Nah, Y min 2 3 dikurangi 2 sama dengan 1 ya. Nah, ini baru kita ginikan dulu. Y aksen sama dengan X plus 2 ya. Ini akan sama dengan X-nya berapa? 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini kan cuma titik bukan garis, jadi nggak perlu kayak tadi. Jadi nanti X aksen Y aksen itu adalah sama dengan X aksennya adalah berapa? 1, Y aksennya adalah 4. Nah, jawabannya yang A, seperti itu. Kita bahas soal selanjutnya. Nah, ini sama persis dengan soal sebelumnya, rumusnya sama. Nah, kita akan gunakan rumus ini, bahkan malah lebih sederhana sebenarnya ya. Rumus yang sama kita pakai lagi.
Kenapa sederhana? Karena C-nya sama dengan 0 di sini. Jadi kalau kita adaptasikan di sini C-nya sama dengan 0, artinya apa? Y hanya sama dengan MX toh. C-nya 0, jadi ini nanti X aksen, di sini Y aksen, tidak diribetin sama C toh. Nah, ini tetap 1 plus M kuadrat dalam kurung 1 min M kuadrat ya, 2M, di sini 2M, di sini M kuadrat min 1 kurung tutup, di sini dikalikan X dan Y, kan gitu ya. C-nya dibuang. Matrik pencerminan, nah ini sudah tinggal sepernya dikalikan ke dalam ya. Jadi di sini nanti akan menjadi apa? 1 min M kuadrat dibagi 1 plus M kuadrat, gitu aja. 2M dibagi 1 plus M kuadrat. Di sini apa? 2M. Di sini bagi 1 plus M kuadrat. Di sini M kuadrat min 1, tetap M kuadrat min 1 dibagi 1 plus M kuadrat, itu aja. Nah, mana yang benar? Ya, di sini 1, 2, nah ini yang A. Nah, di sini kan dibalik bisa min 1 tambah M kan bisa. Ya, jadi A ini jelas jawabannya. Oke, gitu aja. Penjelasannya ya, ini bersifat komutatif. Ya, min 1 tambah M kuadrat sama dengan M kuadrat min 1. Oke, soal berikutnya. Sekarang dilatasi dengan faktor dilatasi sepertiga. X aksen itu sama dengan gini aja. X aksen Y aksen gitu ya. Y aksen itu sama dengan KX KY. Di sini K-nya sepertiga, akan menjadi 1/3 X 1/3 Y. Nah sekarang titik yang dianukan langsung saja dimasukkan titiknya. Ini adalah X-nya, di sini adalah Y-nya, kan seperti itu ya. 1/3 kali 6, ini 1/3 kali 9. Ya, ini akan menjadi 2, di sini 3. Sudah, berarti ya hasilnya bisa dinyatakan 2,3. Ini dalam bentuk apa? Matriks, ini dalam bentuk koordinat, bedanya seperti itu. Jawabannya yang B. Ini mudah sekali ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Jika titik 2,5 dilatasi oleh seperti ini. Ini adalah referensi atau acuan ya, acuan dilatasi. Ya, di sini adalah skala dilatasi. Ya, ini biasa kita simpulkan A, kita simpulkan B, seperti itu. Rumusnya X aksen, Y aksen ya. Ini sama dengan di sini biasanya kita simpulkan K gitu ya. Kita simpulkan K. Ini taruh di sini aja K. Jadi K dari X min A kurung tutup, di sini K, di sini Y min B kurung tutup lagi. Jadi nanti X aksen Y aksennya adalah K-nya berapa? Min setengah ya, dalam kurung X, dan jika ini ya, ini adalah X dan Y-nya ya, berarti min 2 ya, min 2 lagi ya, di sini A dan B-nya. Kemudian di sini K-nya kan min setengah ya, Y-nya adalah 5 ya. Kemudian min B, B-nya adalah 1, min 1 kurung tutup lagi, sama dengan ya min setengah dikali min 4. Di sini min setengah dikali 4 ya, sama dengan hasilnya di sini adalah 2, di sini min 2 ya. Loh, kok enggak ada?
ternyata rumusnya ada yang kurang. Kenapa nggak ada jawabannya? Jadi yang bagian belakangnya ini kita hapus dulu aja. Nah, ini kita renggang-renggangkan sedikit untuk ini kurang ke belakang sedikit. Nah, kita akan tambahkan kekurangannya dengan warna hitam. Ya, di sini ditambah, di sini A, di sini B. Nah, di sini ditambah, A-nya di sini adalah 2, B-nya adalah 1. Nah, di sini sama dengan dalam kurung di sini 2 ya, min setengah kali 4 ini min 2 ditambah dalam kurung 2 di sini 1. Nah, seperti ini. Nggak cukup ya, hasilnya 2 tambah 2 adalah 4 ya, min 2 tambah 1 adalah min 1. Min 1. Nah, baru ada jawabannya. Jadi tadi rumusnya kurang. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini persis dengan soal sebelumnya, tetap dilatasi. Oh, itu apa? Ini adalah pusat sumbu. Pusat sumbu yaitu 0,0 ya. Nah, 3 ini adalah K-nya. Berarti di pusat sumbu dengan K3 sama dengan soal sebelumnya tadi ya. Sama persis dengan soal yang ini ya, nomor 26 ini, tinggal ngalikan saja. Jadi X aksen, Y aksen ya, ini nanti akan sama dengan ya X kali K atau KX ya. KX di sini K Y. Nah, seperti ini. Sama dengan apa? K-nya 3. Ya, sini 3X, 3Y. Artinya apa? Ya, 3X sama dengan X aksen. Artinya X nya kita ganti 1/3 X aksen. Nanti 3Y adalah Y aksen, maka Y sama dengan 1/3 Y aksen. Ini kita hasil dilatasinya ya, transformasi dilatasinya ya. Ini adalah Y nya kita ganti 1/3 Y aksen sama dengan 2 kali X nya kita ganti dengan 1/3 X aksen tambah 3. Jadi 1/3 Y aksen sama dengan 2/3 X aksen tambah 3. Diinginkan tidak ada sepertiga-sepertiganya, kalikan saja dengan 3 semua ruas. Maka Y aksen sama dengan 2X aksen tambah 9. Hasil transformasi tinggal ngilangkan aksennya. Y sama dengan 2X plus 9 ya, 9-nya kayak huruf G, kayak G. Nah, ini aja A adalah jawabannya. Oke ya, kita akan bahas sekarang transformasi geometri rotasi ya, dengan dirotasi terhadap titik 0,0 sejauh 30 derajat. Ini positif ya. Jadi sejauh 30 derajat ini artinya 30 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau di matematika positif itu berlawanan arah jarum jam. Ini untuk di matematika. Kalau di fisika yang positif yang searah jarum jam. Ingat ini ya, matematika dan fisika punya dua kebiasaan yang berbeda. Oke, itu satu hal ya. Dan ini kita dimudahkan karena terhadap titik 0,0. Asik. Rumus yang harus kita hafalkan adalah rumus bagaimana kita mencari jarum jam ya, 30 derajat berlawanan arah jam ini itu positif ya. Jadi arah positif di matematika itu arah ke sana, itu arah positif. Kalau matematika, kalau fisika sebaliknya, searah jarum jam yang positif. Ya, rumus dasarnya adalah cos theta
min sin theta cos theta. Seperti itu. Kita masukkan tetanya, cos 30 min sin 30 sin 30 cos 30. Kita masukkan cos 30 adalah setengah akar 3. Ya, min sin 30 adalah min setengah. Ya, di sini plus setengah, berarti plus setengah. Di sini adalah setengah akar 3. Nah, ini matrik transformasinya. Nah, kita punya titik, untungnya titik ya. Nah, maka nanti X aksen Y aksen, nah titik sederhana saja, tinggal ngalikan. Ya, matrik transformasinya adalah 1/2 akar 3 min setengah akar 3, tinggal langsung dikalikan dengan 24. Hasilnya ya kita kasih garis bantu seperti biasa biar enak. Nah, biar mata kita itu ada yang memandu gitu loh. Nah, ini setengah akar 3 kali 2 adalah akar 3. Min setengah kali 4 adalah min 2. Kan gitu ya. Oh, nggak usah lebar-lebar ini. Cuman segitu aja. Enggak sih, harus lebar. Terus sekarang di sini gitu aja. Terus ini setengah kali 2 adalah 2. Ya. Setengah kali 2 adalah 1, maaf. Di sini ada 2 akar 2. Ditambah setengah kali 4 adalah 2 akar 2. 2 akar 2. Loh, kelebaran. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu sejauh ini. Rapi, kita hapus saja. Nah, ini adalah dalam bentuk matrik. Kalau dalam bentuk biasa ya tinggal gini aja, akar 3 min 2, 1 plus akar plus 2 akar 2. Nah, seperti ini. Akar 3 min 2, 1 plus ya. Akar 3 min 2, 1 plus 2 akar 3. Loh, akar 3 apa akar 2? Akar 3, ya ampun, akar 3. Di sini akar 3. Nah, ini akar 3. Nah, maaf ya. Jadi yang B ya, akar 3 min 2, 1 plus 2 akar 3. Oke. Yang B. Oke, kita bahas ya. Ini soal yang mirip banget. Rumusnya sama, hanya saja nah penjelasannya yang agak berbeda sedikit. Dirotasi dengan titik pusat 0,0 sejauh 135 derajat, artinya ini positif ya, atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, kita rumusnya sama, hanya saja kita sudutnya 135 itu tidak ada di hafalan kita, harus kita rubah dulu ya. Ini nanti kita cari sin 135 itu berapa? 135 dengan teori kuadran ya, semua positif ya. Di sini sin yang positif, semua sindikat bertangan kosong ya, semua sindikat bertangan kosong, ini yang positif ya. Jadi sin 35 ya. Nanti di sini kalau di sini daerah 180 min theta ya. Jadi kuadran 2 ya, ini kita kenal dengan kuadran 2 ya. 135 ini adalah kuadran 2. Kita pakai rumus trigonometri kuadran 2, sin 135 itu sama dengan sin ya 180 min 135 ya, sama dengan sin 45. Sedangkan cos 135 sama dengan sama dengan gini dulu. Nah, sama dengan cos 180 min 135. Nah, di sini minus, Mas. Ada minusnya. Sama dengan minus cos 45. Ya. Hanya sin yang positif, cos negatif. Ya. Nilainya sama. Ya. Nilainya sama-sama 45. Oke.
Sekarang kita punya rumus, ya. Rumus adalah cos theta, ya, min sin theta, sin theta, cos theta. Tinggal masukkan saja. Nah, di sini ya, kenapa cosnya negatif? Karena kita pakai kuadran 2. Kuadran 2 hanya sin yang positif. Ya, kuadran 2 hanya sin yang positif. Kalau di sini semuanya positif. Kalau di sini hanya tangan yang positif, kalau ini hanya cos yang positif. Seperti itu. Sin tetap sin, ya. Sin 35 dari sin 45 sama sin. Ya. Karena kita menggunakan rumus yang menggunakan sumbu X sebagai acuan. Nanti kalau kita menggunakan sumbu X sebagai acuan, acuannya adalah sudut 90 dan 270, nanti sin jadi cos, cos jadi sin. Ya. Oke. Jadi yang perlu kita hafalkan cuman sudut istimewa itu dari 0 sampai 90 aja. Yang lain, nah kita pakai teorema kuadran. Ya, kalau misalnya ingin googling, ya materi ini ada di teorema kuadran, teori kuadran, trigonometri tentu saja. Kita lanjutkan. Ya, maka akan menjadi apa? Cos 45 min sin 45 sin 45 cos 45. Kita sudah pernah belajar menghafalkan, ya. Kalau lupa diingat-ingat lagi atau googling lagi nggak apa-apa, ya. Cos 45 itu setengah akar 2, sin 45 juga setengah akar 2. Kalau minus ya minus. Kalau ini setengah akar 2, di sini setengah akar 2. Sin dan cos sama ya nilainya. Hanya saja positif negatifnya itu yang kita perlu. Oh ya, ini minus ya, maaf. Cos 180 ini jatuhnya minus. Ini jatuhnya minus. Nah, ini jatuhnya minus. Ya. Jadi cosnya kan cos 135 atau ini tadi menjadi cos 45 langsung ya. Ya, tadi tetanya di sini sebenarnya kita isi masing-masing 135. Ya, tetanya ini masing-masing kita isi 135. Ya, tetanya ini kita isi 135. Tetanya ini kita isi 135 dan tetanya di sini kita isi 135. Ya, sebenarnya ya. Kenapa menjadi cos min 45? Karena ya proses ini tadi. Ya. Dan proses ini. Sinnya tetap ya, sinnya tidak ada perubahan, cosnya yang ada perubahan. Ya. Sin negatif tetap negatif, positif tetap negatif, positif. Kalau cosnya, nah, oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang, ya, kita akan kalikan titiknya, ya. X aksen, Y aksen, ya, itu sama dengan ini tadi, minus 1/2 akar 2, minus 1/2 akar 2, 1/2 akar 2, minus 1/2 akar 2, ini dikalikan dengan min 42. Nah, kasih garis gini biar enak kita ngelihatnya. Min setengah akar 2 kali min 4 jadi plus ya 2 akar 2 ya, plus 2 akar 2. Min setengah akar 2 dikalikan 2 akan menjadi min akar 2, min akar 2 ya. Kemudian yang ini setengah akar 2 dikali min 4 ya akan sama ya. Setengah akar 2 dikalikan 4 adalah min 2 akar 2 ya. Di sini min kali min setengah akar 2 kali 2 adalah min akar 2. Kita cek lagi, ini tadi positif, ini negatif, di sini negatif, di sini negatif. Oke. Hasilnya apa? 2 akar 2 dikurangi akar 2 tinggal akar 2. Ini sama dengan ya. Nah, di sini minus akar 2 diminuskan akar 2 menjadi 3 akar 2 minus. Ya.
Jadi kalau kita dalam bentuk koordinat akan menjadi akar 2, minus 3 akar 2 kurung tutup ya. Jadi A adalah jawaban yang benar. Kita naik level sekarang, soalnya lebih susah sedikit ya. Jika garis Y sama dengan 2X plus 1 dirotasikan dengan titik pusat ini sejauh 30 derajat, maka petanya adalah petanya sama ya. Kita matrik transformasinya kita bikin dulu. Di sini adalah cos theta, tetanya langsung kita isi 30 ya, cos 30 min sin 30 ya, sin 30. Di sini nanti adalah cos 30 sama dengan cos 30 adalah 1/3 akar 2 1/2 akar 3 1/2 akar 3 ya. Di sini sama ya, 1/2 akar 3 sama-sama cosnya. Di sini sin 30 adalah setengah, ini min setengah, di sini setengah. Oke. Nah, nanti X aksen Y aksennya ini sama dengan perkaliannya 1/2 akar 3 min setengah bukan min setengah gitu, min setengahnya beda elemen. Di sini min 1/2, di sini 1/2, di sini adalah 1/2 akar 3 kurung tutup dikalikan dengan X Y. Untungnya apa? Untungnya di sini terdapat 0,0, jadi enggak gitu. Ya, sama dengan apa ya? Kita kalikan. Kita kalikan gini. Ya. 2 akar 3 dikali X ya, setengah akar 3X ya, 1/2 ya, akar 3 dari X ya, dikali min setengah Y, min 1/2 Y. Kemudian setengah dikali X adalah setengah X ya. Kemudian di sini setengah akar 3Y ditambah 1/2 akar 3Y. Nah, maka ini cukup sampai di sini aja sebenarnya, lebih rapi ya. Ini kita hapus saja biar enak nyatetnya. Tuh gini. Oke. Artinya apa? X aksen itu adalah 1/2 akar 3 dari X ya, minus 1/2 Y ya, dan Y aksen ini sama dengan 1/2 X tambah 1/2 akar 3 dari Y. Nah, Y nya diganti apa ya? Kita otak-atik. Nah, untuk mencari X nya atau untuk mencari Y nya, X nya kita jadikan sama ya. Ini pertama kita sama-sama kalikan dengan ya, kita kalikan dengan tak kerjakan dengan warna biru. Nah, beda warna biar tahu apa maksudnya nanti. Ini tak kalikan dengan akar 3 ya, yang bawah nanti akan menghasilkan yang atas tetap ya, X aksen sama dengan 1/2 akar 3X dikurangi 1/2 Y ya kan. Yang bawah ini adalah akar 3 Y aksen sama dengan 1/2 akar 3 Y ya. Kemudian di sini dikalikan akar 3 tambah 3/2 Y ya gitu ya. Akar 3 kali akar 3 kan 3 dikalikan setengah kan 3/2. Nah, kemudian ini kita kurangkan, kita eliminasi ya. Ini X ya, maaf. Nah, ini X. Setengah X, setengah akar 3X dengan setengah akar 3X habis
ya. Maka di sini nanti akar 3 Y aksen, X ya dikurangi kok. X aksen minus akar 3 dari Y aksen sama dengan, ini habis ya, setengah Y dikurangi 3/2 Y adalah min ya, min 4/2 Y, ya kan. Maka di sini X aksen min akar 3 Y aksen ini adalah min 2 Y. Di sini kita bisa memberikan kesimpulannya Y sama dengan sama-sama dibagi min setengah ya, sama-sama dibagi 2, langsung dibalik juga ya, sama-sama dibagi min 2, sama-sama atau sama-sama dikali setengah gitu aja deh, sama-sama dikali min 1/2. Maka di sini Y ini adalah min 1/2 X, di sini nanti plus ya 1/2 akar 3 Y aksen. Ini aksen. Nah, di sini proses mencari Y-nya. Proses mencari X-nya kita gunakan warna hijau. Kita gunakan warna hijau. Nanti yang atas kita kalikan akar 3. Ya. Nah, ini beda. Ini aja. Yang ini dikalikan akar 3. Nanti kita nolkan Y-nya, maksudnya gitu. Maka di sini adalah akar 3 X aksen sama dengan akar 3 dikali setengah akar 3 adalah 3/2 X ya, dikurangi 1/2 akar 3 Y yang bawah nanti menjadi Y aksen sama dengan 1/2 X ya, ditambah 1/2 akar 3 Y. Ini kalau tadi dikurangi, ini ditambah, biar apa? Ini hilang ya. Maka akar 3 X aksen ditambah Y aksen sama dengan 3/2 ditambah setengah adalah 4/2 ya. Langsung saja di sini adalah 4/2 X. Nah ini 4/2 kan 2, sama-sama kita bagi 2 biar langsung hasil. Maka kita balik sekalian ya, akar 3/2 X aksen tambah 1/2 Y aksen. Nah seperti itu. Kemudian baru kita substitusikan ke sini ya, kita substitusi ke ini. Persamaan kita ya, ada di bawahnya sini, agak panjang jadinya ya. Y sama dengan 2x+1. Y sama dengan 2x plus 1 ya. Y sama dengan 2x+1, kita substitusikan hasil kita tadi ya. Y nya kita substitusikan menjadi min 1/2 X aksen ya, transformasi ya. Jadi Y nya kita jadikan min setengah X aksen ditambah 1/2 akar 3 Y aksen sama dengan 2 kali X nya kita gantikan ini dalam kurung akar 3/2 X aksen tambah 1/2 Y aksen kurung tutup. Maka min 1/2 X aksen ditambah ini plus 1 di sini, plus 1 ya. Nah setengah X aksen ditambah 1/2 akar 3 Y aksen sama dengan ini habis juga sama ini, akar 3 X aksen tambah Y aksen tambah 1. Kita pindah ruas ke kiri, semua yang diinginkan apa? Y sama dengan atau gimana? Oh enggak, seperti itu tetap. X dikumpulkan X, Y dikumpulkan Y ya. Jadi min 1/2 X aksen min akar 3 X aksen ya, ditambah 1/2 akar 3 Y aksen dikurangi Y aksen sama dengan 1. Dan ini kita keluarkan X aksennya, min 1/2 min akar 3 X aksen ditambah dalam kurung 1/2 akar 3
min 1 Y aksen sama dengan 1. Nanti hasil transformasinya ya aksennya dihilangkan. Min 1 per 2 min akar 3 X ya ditambah 1 per 2 akar 3 ya, dalam kurung dikurangi 1 Y sama dengan 1. Nah seperti itu. Mana jawaban yang ada? Nah, wow, dikalikan 2 semuanya. Nah, di sini aja ya biar lebih dekat juga. Nanti kalikan 2 semuanya ya, dikalikan 2 menjadi di sini min 1 dikurangi 2 akar 3 kan gitu ya, kalau dikalikan 2 X ya, ditambah akar 3 min 2 Y sama dengan 2. Jadi ruas kiri semua kalikan 2, ya kanan kalikan 2. Nah dikalikan lagi min 1 ya ampun, dikalikannya banyak ya, gimana lagi ya, belum ada. Dikalikan min 1 nanti jadi plus 1 plus 2 akar 3 X dikurangi ya, kan dikalikan min 1 ya, akar 3 min 2 Y sama dengan min 2. Ya ampun. Oke. Akar 3. Nah, minusnya dikalikan ke dalam. Ya ampun, dimodif lagi. 1 plus 2 akar 3 X plus di sini dikalikan plus, plusnya dikalikan ke dalam. Berarti 2 min akar 3 kalau gitu. Y sama dengan min 2. 2 min akar 3 Y sama dengan min 2. 1 plus 2 akar 3 X plus 2 min akar 3 Y yang A. Jadi modifikasinya banyak di sini ya. Oke, kita sudah menemukan jawabannya yang A.